Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah yang benar-benar membuat bulu kuduk kami merinding, sangat menakutkan. Jadi kisah seorang perempuan yang diludahi sosok pocong pemirsa. Sebelum ke ceritanya, kami berharap dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, sekarang kami berada di salah satu lokasi, dan di lokasi ini memang ada sangkut pautnya dengan kisah yang akan kami ceritakan pemirsa. Kejadian ini sudah hampir 15 tahun yang lalu pemirsa, yang dialami seorang perempuan, waktu itu seorang janda bernama, sebut saja namanya Linda pemirsa. Mohon maaf kami privasikan namanya karena takutnya ada hal yang tidak enak atau tidak baik dari keluarga si narasumber tersebut atau orang tersebut pemirsa. Jadi cerita ini diceritakan oleh masih kerabatnya kepada kami, dan kejadiannya sekitar 15 tahun yang lalu, di saat waktu itu Linda, seorang janda, waktu itu berumur atau berusia 23 tahun pemirsa. Beliau masih muda, berumur 23 tahun. Dan kenapa beliau menjadi janda? Karena memang beliau itu sangatlah cantik, sangatlah menarik, banyak disukai banyak para lelaki, apalagi khususnya para lelaki hidung belang, karena mereka ini menyukai Linda karena kecantikannya dan juga karena keseksiannya. Jadi pemirsa, di saat Linda berusia 19 tahun, banyak sekali yang suka sama Linda karena kecantikannya. Dan juga Linda itu berbeda dari gadis-gadis yang lain pemirsa. Kalau gadis-gadis yang lain memakai baju atau busana pun sangat sopan, namun beda lagi dengan Linda. Linda itu penampilannya sangat seksi, memakai celana pendek dan lain sebagainya. Bahkan pemirsa, mohon maaf, di salah satu pergelangan kakinya memakai tato atau dibubuhi tato pemirsa. Jadi beliau ini membuat tato karena memang beliau ini bergaul dengan para laki-laki atau anak muda yang termasuk urakan. Nah pemirsa, waktu usia Linda 19 tahun itu, Linda dinikahi oleh seorang laki-laki, dan juga laki-laki itu masih teman-temannya nongkrong atau teman-temannya yang memang bukan dari anak muda yang baik, anak muda urakan, anak muda yang suka kumpul-kumpul sambil minum-minum. Nah di situ Linda dan ada juga beberapa perempuan lagi atau wanita lain yang ikut gabung bersama mereka. Nah di usia 19 tahun itu Linda itu menikah dengan salah satu di grupnya pemirsa. Baru saja beberapa bulan pernikahannya pemirsa, katanya 4 bulan pernikahan, katanya sifat Linda tidak berubah, begitupun suaminya juga tidak berubah, masih tetap nongkrong-nongkrong, masih tetap mengkonsumsi minuman-minuman kayak gitu. Nah Linda pun melakukan perselingkuhan masih dengan teman-teman nongkrongnya pemirsa di situ. Setelah perselingkuhan Linda diketahui oleh suaminya, akhirnya mereka sepakat bercerai karena memang bukan hanya Linda yang selingkuh, malahan suaminya pun selingkuh juga masih dengan teman-teman nongkrongnya pemirsa. Nah di situ mereka bercerai. Lalu setelah perceraian itu Linda bukan malah menjadi baik, justru Linda semakin tambah urakan. Dalam pergaulannya pun semakin luas. Bahkan Linda saat itu sudah tidak nongkrong-nongkrong lagi atau tidak bareng-bareng lagi sama
grup yang biasa mereka nongkrong, namun sekarang Linda malah nongkrongnya dengan orang-orang luar dan di tempat-tempat yang lain, pemirsa. Jadi Linda itu semakin urakan, bahkan Linda semakin terkenal karena Linda ada yang mengecap atau ada yang menyebut kalau Linda itu memang cewek muda atau cewek panggilan, pemirsa. Kabar Linda menjadi perempuan atau wanita panggilan itu sudah terdengar oleh keluarganya, kerabatnya, bahkan orang tuanya, pemirsa. Namun orang tuanya, kerabatnya, bahkan saudaranya menasehati Linda, menegur Linda. Linda bukannya berpikir atau bukannya berubah, Linda malah berbalik ngamuk-ngamuk, berbalik marah-marah kepada keluarganya yang mencoba menasihati Linda. Nah, saat itu orang tua bahkan keluarganya Linda sudah tidak berupaya atau sudah tidak berusaha untuk menasihati Linda karena memang Linda itu tidak bisa dinasihati. Linda itu keras kepala dan Linda itu tidak bisa diajak atau dibawa kompromi secara baik-baik. Jadi Linda itu semakin jarang pulang, semakin tidak karuan, bahkan orang tuanya pun sudah hampir tidak mempedulikan meskipun memang keinginan orang tua Linda itu pulang dengan baik-baik dan berkelakuan berubah menjadi baik, pemirsa. Namun Linda semakin urakan, semakin tidak karuan, dan orang tuanya pun sudah angkat tangan untuk menasehati supaya Linda berubah. Jadi Linda itu sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya, mungkin karena pendapatan Linda sudah punya, sudah mudah dengan cara hal kemaksiatan, hal yang sangat dilarang oleh agama, yaitu menjadi perempuan panggilan, sehingga Linda pun menyewa atau kos di salah satu tempat yang berada di sekitar perkotaan, memang tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya Linda. Jadi Linda itu kos di salah satu tempat, mungkin dengan tujuan supaya tidak ada yang mengganggu atau yang menasihati. Jadi Linda bebas berbuat apapun, termasuk untuk mempermudah si para pelanggan atau laki-laki hidung belang yang masuk ke kosannya. Jadi dengan mudah beliau bertransaksi dan melakukan hal-hal seperti itu, pemirsa. Orang tua bahkan keluarga Linda sudah sangat malu dan sudah sangat bosan mendengar gunjingan para tetangga atau omongan-omongan para tetangga. Namun orang tuanya Linda tetap sabar dan selalu berdoa semoga Linda cepat berubah dan semoga Linda cepat menemukan jalan yang lurus atau jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, singkat cerita, pada suatu hari, pemirsa, neneknya Linda itu meninggal dunia, pemirsa. Jadi otomatis Linda pun mengantarkan neneknya menuju ke peristirahatannya terakhir. Dan anehnya, pemirsa, kalau yang lain pergi mengantarkan jenazah, apalagi ini jenazah neneknya, yang lain memakai baju yang serba tertutup. Namun beda lagi dengan Linda. Linda mengenakan celana pendek, memakai singlet, namun memang memakai kerudung. Namun dengan dandanan seperti itu membuat semua yang mengantarkan jenazah neneknya Linda tersebut merasa heran dengan penampilan Linda. Bahkan tidak sedikit yang mencibir penampilan Linda yang tidak pantas untuk mengantarkan neneknya ke pemakaman. Nah, di pemakaman itu, pemirsa, memang ada salah satu memang tidak terlalu jauh dari pemakaman, mungkin sekitar 50 meter dari pemakaman neneknya itu ada salah satu gubuk atau saung yang cukup nyaman. Dan saung tersebut kadang-kadang suka dipakai orang-orang untuk menenangkan diri atau untuk ngaliwat bersama teman-teman atau keluarga. Jadi tempat itu atau saung tersebut sangatlah nyaman, sangatlah enak. Namun kalau malam hari saung itu memang tidak dihuni, kecuali kalau siang hari sering ada atau kadang-kadang ada yang suka berteduh atau menenangkan diri di saung tersebut karena memang saungnya sangat nyaman dan sangat enak sekali tempatnya. Nah, di situ Linda pun
sempat beristirahat setelah pemakaman neneknya di saung tersebut dengan beberapa keluarganya berteduh dan juga beristirahat di saung tersebut menunggu para pelayat atau yang mengantarkan ke makam tersebut pulang. Linda, bahkan keluarga Linda pun sangat nyaman sekali berdiam diri di saung atau di gubuk tersebut, sehingga setelah pemakaman selesai baru mereka pulang meninggalkan saung tersebut. Dan singkat cerita pemirsa, beberapa bulan kemudian, karena mungkin warga-warga dari tempat kos atau tempat tinggal Linda di salah satu kota tersebut yang tidak jauh dari pemukiman tempatnya Linda atau kampungnya Linda, mungkin karena banyak sekali atau meresahkan kelakuan Linda saat Linda kos sudah hampir setahun di kosan tersebut, membuat warga-warga tidak nyaman atau meresahkan karena di kosan tersebut banyak sekali laki-laki yang keluar masuk ke tempat kos Linda, sehingga warga-warga pun di sana mulai mendemo atau ngomong kepada Linda supaya Linda meninggalkan tempat itu karena para warga tidak mau tempat tersebut kotor dengan kemaksiatan. Nah, jadi pemirsa, Linda pun seolah diusir oleh para warga, kecuali kalau Linda mau berubah. Boleh saja Linda melakukan hal itu asalkan tidak melakukan hal tersebut itu di dalam kosan atau di sekitaran rumah mereka, karena memang pemirsa, kosan Linda itu termasuk rumah penduduk yang padat pemirsa. Jadi setiap Linda ada pelanggan pun para warga sudah tahu dan sudah meyakini atau sudah yakin bahwa si tamu laki-laki tersebut akan melakukan hal yang tidak baik atau hal yang tidak senonoh di kosan Linda. Nah, saat itu semua warga memperbolehkan Linda kos tetap di situ, namun jangan pernah menerima tamu laki-laki hidung belang ataupun apalagi melakukan hal tidak senonoh di dalam kosan tersebut. Nah, di situ Linda menyetujui kesepakatan tersebut dan Linda pun akhirnya berkomitmen untuk tidak melayani tamu di kosan tersebut. Nah, pemirsa, singkat cerita, pada suatu malam Linda mendapatkan tamu yang cukup tajir atau bos dari salah satu perusahaan. Namun di situ Linda mulai bingung di mana akan melakukan prostitusi tersebut, dan Linda akhirnya awalnya si laki-laki tersebut mengajak ke salah satu hotel, menyewa hotel. Namun kata Linda, daripada dipakai untuk menyewa hotel, lebih baik uang sewaan hotel itunya diberikan kepada Linda saja. Dan si laki-laki tersebut setuju dengan syarat Linda menyediakan tempat untuk prostitusi atau melakukan hal yang tidak senonoh tersebut. Karena bayaran dari si laki-laki tersebut cukup mahal, jadi Linda di situ mulai memutar otak dan berpikir kemana atau di mana akan melakukan hal itunya. Jadi Linda berpikir tidak mungkin kalau si tamu laki-laki tersebut dibawa ke rumahnya di kampung. Jadi Linda punya ide dan ingat lagi setelah pemakaman neneknya itu ada saung di salah satu tempat atau di sekitaran pemakaman, namun tidak terlalu dekat dengan makam. Jadi Linda bersepakat untuk melakukan hal tersebut di salah satu saung di dekat pemakaman neneknya. Karena Linda tahu kalau malam hari di saung itu memang sepi, tidak ada yang pernah datang, kecuali kalau siang pun jarang yang datang ke saung tersebut. Jadi dengan kesepakatan itu akhirnya si laki-laki yang akan memboking Linda pun setuju. Lalu mereka pun berangkat dengan mobil yang dibawa si laki-laki tersebut ke kampung tersebut, dan akhirnya mereka berjalan
yang memang tidak terlalu jauh dari jalanan menuju ke saung tersebut, dan mereka pun malam itu berjalan mendatangi saung di mana terletak di sekitaran atau hampir dekat dengan pemakaman neneknya. Nah, singkat cerita, setelah mereka sampai ke salah satu saung tersebut atau ke gubuk tersebut, lalu mereka pun melakukan hal-hal yang tidak senonoh di saung tersebut dari jam 9 berakhir sampai jam 1 dini hari, pemirsa. Jadi mereka pun melakukan atau melampiaskan hasratnya si laki-laki tersebut. Begitupun Linda sangat menikmatinya karena memang suasananya sangat berbeda, dan bahkan si laki-laki tersebut sangat memuji dengan ide Linda, pemirsa, karena biasanya mereka melakukan hal tersebut di rumah atau di kosannya Linda ataupun di tempat-tempat penginapan. Namun kali ini suasananya sangat berbeda dan si laki-laki tersebut sangat menikmati suasana seperti itu. Nah, jadi setelah melakukan itu sekitar jam 1 dini hari, dan inilah awal dari terjadinya suatu misteri, pemirsa. Jadi waktu itu setelah selesai melakukan hal itu, Linda dengan tujuan mau membasuh, mohon maaf, itunya. Jadi mau membersihkan itunya. Linda tahu di situ, di sekitaran situ ada air mengalir dari dari talang bambu, pemirsa. Di situ Linda pernah melihat saat pemakaman neneknya, jadi melihat air yang mengocor atau air pancuran di situ. Jadi Linda pun menuju ke aliran atau ke pancuran yang airnya mengucur atau mengocor dari talang bambu, pemirsa. Nah, Linda pun sendiri ke sana, memang tidak terlalu jauh dari saung tersebut. Dan pemirsa, saat Linda selesai mencuci Linda dikejutkan dengan penampakan si neneknya yang hampir beberapa bulan meninggal dunia. Dan si nenek tersebut tidak berbicara apapun kepada Linda, justru memperlihatkan wajah yang sangat marah sama Linda sambil menunjuk-nunjuk seolah mengusir Linda supaya meninggalkan tempat tersebut. Di situ Linda sangat kaget, sangat ketakutan melihat sosok neneknya yang sangat marah sama Linda. Namun saat Linda mau mundur akan berlari, tiba-tiba si sosok nenek tersebut berubah menjadi pocong atau sosok pocong yang sangat besar dan tinggi sekali, pemirsa. Di situ Linda antara sadar dan tidak sadar, Linda pun terjatuh, hampir terlentang, dan si pocong itu mendekati Linda. Dan tiba-tiba disitulah, pemirsa, mulailah si sosok pocong itu meludahi Linda atau meludahi sekujur tubuh Linda berkali-kali. Dan saat itu Linda tidak ingat apa-apa setelah si pocong itu menghilang. Dan pemirsa, setelah kejadian itu, setelah Linda diludahi sosok pocong, walau alam juga, pemirsa, mungkin itu sosok pocong dari neneknya atau siapa, walau alam. Setelah kejadian itu, pemirsa, Linda sakit dengan penyakit yang aneh. Berobat ke sana sini, Linda tetap tidak bisa diobati. Badannya sangat kurus sekali, dan anehnya, pemirsa, setelah kejadian itu tubuh Linda seperti berbau, pemirsa. Jadi sumber baunya itu yang pertama dari ketiaknya, pemirsa, mohon maaf, dari ketiaknya. Meskipun Linda sudah mandi ataupun Linda memakai parfum, jadi bau badannya itu tetap bau sekali, kecium sekali. Jadi jarang orang yang mendekati Linda karena memang bau ketiak. Dan selain dari bau ketiak tersebut, mohon maaf,
dari anunya Linda pun mengeluarkan bau yang sangat menyengat, sehingga pemirsa jadi jarang sekali orang yang mau dekat sama Linda, dan kecuali orang tuanya pemirsa. Nah, setelah kejadian itu Linda tidak kos lagi karena Linda sakit, tidak kos lagi di tempat itu. Jadi Linda dibawa keluarganya atau dibawa orang tuanya, tinggal di rumah orang tuanya dan diurus sama orang tuanya, namun dengan badan yang mengeluarkan aroma bau dari ketiak dan juga dari, mohon maaf, dari itunya pemirsa, dari anunya. Dari mulai berobat ke dokter, ke tabib, bahkan segala macam bentuk wangi-wangian atau obat-obatan alami atau herbal sering diminumnya sama Linda, namun penyakit baunya itu tidak hilang pemirsa, dan Linda pun secara medis tidak mempunyai penyakit apapun kecuali penyakit bau badan dan juga anunya yang mengeluarkan aroma bau. Namun saat diperiksa dokter, mohon maaf, si anunya itu tidak punya kelainan atau tidak punya penyakit apapun, tidak ada penyakit apapun. Namun katanya, mohon maaf, hanya keputihan pemirsa. Jadi kata dokter, menurut dokter itu hanya keputihan, namun yang anehnya, yang bikin dokter menggelengkan kepala, yang anehnya si penyakit keputihan itu mengeluarkan aroma yang sangat bau sekali pemirsa, atau bau busuk. Jadi selain dari bau ketiak atau bau badan, juga dari bau keputihan tersebut. Nah pemirsa, jadi setelah kejadian itu, setelah Linda diludahi sosok pocong, jadi Linda pun sudah semakin tidak bergairah. Jangankan laki-laki hidung belang yang mendekati, teman-temannya pun, tetangga-tetangga pun, bahkan keluarganya pun enggan untuk dekat dengan Linda karena memang bau yang sangat menyengat dari bau badan dan dari bau anunya pemirsa. Tidak selang berapa lama mungkin Linda mengalami atau menderita penyakit itu selama 2 tahun pemirsa, sampai Linda kurus, sampai Linda tidak sembuh dari sakitnya, dan innalillahi, Linda meninggal dunia pemirsa. Saya berharap semoga almarhumah beliau diterima di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi kami sangat menyayangkan sekali pemirsa, beliau meninggal dengan cara seperti itu, dengan cara tidak harum pemirsa. Jadi istilahnya bau. Kalau yang meninggal harum itu mungkin orang yang habis sembahyang atau habis beribadah atau orang baik-baik. Dengan meninggalkan hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, pasti akan harum terdengar oleh siapapun, oleh orang-orang lain. Namun Linda meninggalkan atau meninggalnya dengan cara yang sangat bau sekali. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Linda. Itu adalah nama samaran yang diceritakan oleh bibinya pemirsa. Ini bukan oleh orang tuanya, namun diceritakan oleh bibinya kepada kami. Dan semoga dari kisah ini bisa memetik apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi kita, apalagi kepada para perempuan, kepada wanita dimanapun, jangan menyalahgunakan kecantikan, jangan menyalahgunakan kelamin atau identitas menjadi hal yang tidak baik, yang dilarang oleh agama, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya berakhir dengan baik, berakhir dengan harum, dan meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah pemirsa, itulah kisah yang kami ceritakan dari salah satu narasumber yang tidak bisa kami sebutkan namanya, narasumbernya.
orangnya dan juga tempatnya. Jadi kami samarkan karena ini privasi pemirsa, jadi supaya orang tuanya atau kerabat yang lain tidak mengetahui hal ini. Nah, sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di depan ada Iyok pemirsa, katanya Iyok mau di video atau mau di kamera pemirsa.